Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Dalam pekan ini, subtema 3, Ustadzah akan membahas tentang MUPEL Bahasa Indonesia. Pada pekan ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya kita membuat cerita atau karangan. Pada pekan yang lalu, kita telah belajar tentang ide pokok, kalimat utama, kalimat-kalimat penjelas. Masih ingat teman-teman? Tentunya masih ingat ya. Oke, lanjut saja. Pada pekan ini, kita akan belajar bagaimana caranya menulis karangan singkat. Kita akan belajar menulis karangan singkat dengan ide pokok yang sudah ditentukan. Contohnya misal, pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah protein merupakan bagian penting dari tubuh. Pada paragraf kedua, protein bisa didapat dari berbagai sumber makanan. Pada paragraf ketiga, magnesium juga penting untuk tubuh. Nah, bagaimana caranya untuk menyusun ide pokok tersebut menjadi sebuah cerita atau menjadi sebuah karangan? Langkah pertama adalah kita merubah ide pokok menjadi kalimat utama dengan cara menambahkan kata-kata dalam ide pokok. Misalnya, paragraf pertama ide pokoknya, protein merupakan bagian penting dari tubuh. Nah, untuk menjadikan ide pokok tersebut menjadi kalimat utama, teman-teman bisa menambahkan kata-kata menjadi protein merupakan salah satu bagian penting dari tubuh kita. Paragraf ketiga juga sama. Intinya, dalam langkah pertama ini, teman-teman bisa merubah ide pokok menjadi kalimat utama dengan cara menambahkan kata-kata dalam ide pokok. Untuk langkah yang kedua, teman-teman merubah kalimat utama menjadi beberapa kalimat penjelas. Ya, misalnya, kalimat utamanya adalah protein merupakan salah satu bagian penting dari tubuh kita. Nah, dari kalimat utama dijadikan kalimat penjelas, kita bisa mencari alasan kenapa protein bisa merupakan salah satu bagian penting dari tubuh kita. Nah, dari kalimat penjelas itu, kita bisa menjelaskan karena setiap sel dan jaringan tubuh terdiri dari protein. Yang kedua, terutama pada bagian otot 20% terdiri dari protein. Asupan protein yang baik dan cukup serat otot dapat diproduksi tubuh. Begitu juga pada paragraf kedua, ketiga. Intinya dalam langkah kedua ini kita merubah kalimat utama menjadi beberapa kalimat penjelas dengan cara kita bisa mencari alasan-alasan dalam kalimat utama tersebut. Langkah ketiga, kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas tersebut kita susun dalam sebuah paragraf. Dari beberapa paragraf, jadilah sebuah cerita atau karangan singkat. Karangan tersebut mari kita baca bersama-sama. Protein merupakan salah satu bagian penting dari tubuh kita. Setiap sel dan jaringan tubuh terdiri dari protein, terutama pada bagian otot 20% terdiri dari protein. Asupan protein yang baik dan cukup serat otot dapat diproduksi tubuh. Protein bisa didapat dari berbagai sumber makanan, seperti susu yang mengandung protein kualitas tinggi. Protein pada susu mengandung kombinasi unik dari asam amino yang sangat baik untuk kesehatan otot. Protein pada susu membantu mengurangi resiko hilangnya otot karena proses penuaan. Tidak hanya protein, magnesium juga penting untuk tubuh kita. Magnesium merupakan mineral penting dalam sintesis protein, fungsi otot, metabolisme energi, relaksasi, dan kontraksi otot. Magnesium terbukti secara positif terhadap kesehatan otot dan mampu meningkatkan kinerja otot. Nah, dan langkah yang terakhir adalah kita membuat judul pada karangan yang sudah kita susun. Jadi, judul yang karangan kita susun tadi adalah menjaga kesehatan.
Demikian teman-teman, sekarang teman-teman sudah tahu ya bagaimana caranya mengubah ide pokok menjadi sebuah karangan. Terima kasih. Selamat mencoba ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah ya, semoga selalu diberi kesehatan ya. Ya, oke. Ketemu lagi dengan Ustadz ya, Ustadz Abdul. Di tema 1, subtema 3 ini kita insya Allah membahas tentang kelainan pada tulang dan otot manusia. Ya. Yang pertama, ada beberapa macam-macam kelainan pada organ gerak pasif ya. Kalau yang aktif kan otot ya. Kalau organ gerak pasif pada tulang ya. Yang pertama, kita mengenal adanya namanya fraktura atau patah tulang. Biasanya itu terjadi ketika terjadinya kecelakaan ataupun jatuh, itu gampang sekali ya patah tulang. Dan fraktura ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu patah tulang yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit ya. Dan yang kedua, patah tulang yang sampai menembus kulit. Ini gambarnya bisa dilihat ya, gambar patah tulang. Terus kelainan tulang yang kedua adalah osteoporosis ya. Osteoporosis biasanya diderita oleh ada orang tua ya. Itu adalah kelainan yang disebabkan karena pengeroposan tulang. Ini osteoporosis, ini gambarnya. Dan yang ketiga adalah fisura atau retak tulang, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan retakan pada tulang akibat kecelakaan ya. Itu hampir sama dengan fraktura atau patah tulang. Hanya kalau fisura ini cuma retak ya, retak. Ya, masih di kelainan pada tulang. Selanjutnya adalah ada yang namanya lordosis ya. Ini lordosis, gambarnya tulangnya ini, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah ya. Sehingga tulang belakang melengkung nih. Kalau dilihat gambarnya, anak-anak yang sedang duduk salah ya duduknya ya, sikap duduknya, jadi tulangnya itu melengkung ya. Yang kedua adalah skoliosis, itu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah juga ya, sehingga tulang belakangnya itu melengkung ya, ke arah samping. Nah, dilihat ya, gambar tulangnya itu seperti melengkung ya, ke arah samping. Dan yang ketiga adalah kifosis, terlalu membungkuk ya, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk ya, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ini semua ada 6 ini adalah macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau pada tulang ya. Nih, kalau teman-teman bisa lihat tadi gambar lordosis, skoliosis, dan kifosis. Kalau untuk gambar yang nomor 4, teman-teman bisa lihat bentuk tulangnya lurus. Ya, ini adalah cara duduk yang benar ya. Dibanding nomor 1, 2, 3, ini akan membentuk tulang yang ada yang membungkuk ya, terus tidak lurus ya, berkelok ya. Jadi kalau teman-teman duduk ya, misalnya duduk lagi belajar, itu harus sesuai dengan yang gambar nomor 4 ya. Ini gambar yang benar, tulangnya lurus duduknya, tidak membungkuk atau ini ya, membungkuk terus tidak lurus, membelok-belok kayak gini ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, ternyata dalam Al-Quran Allah sudah menjanjikan ya,
Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan penunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Itu surat Yunus ayat 57. Jadi Allah lah yang menurunkan penyakit ya kepada manusia, ya. Dan Allah juga lah yang ternyata yang menurunkan obatnya, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Manusia itu ketika diberi ujian juga insya Allah memberikan solusinya, selanjutnya ini adalah macam-macam kelainan gangguan penyakit, ya. Kalau tadi pada otot tulang, sekarang pada otot manusia. Yang pertama ini ada yang namanya hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat, ya. Ya, kalau ini yang normal, ini menjadi lebih kuat, ya. Dikarenakan karena kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan, ya. Nah, ototnya membesar ini. Seperti apa ya? Ya. Kalau ini ya olahragawan ya mungkin ya ototnya menjadi besar ini ya. Karena ada aktivitas kegiatan yang terus-menerus gitu. Yang kedua, ini ada yang namanya atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil atau lemah, fungsi otot yang menurun. Ya. Ini fungsi ototnya ini normal ya, ini fungsi ototnya menjadi menurun, mengecil ya. Ototnya menjadi mengecil. Itu namanya kelainan atrofi. Kan ini disebabkan karena penyakit ya. Namanya penyakit polimielitis, yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Dan kelainan otot yang ketiga adalah namanya stiff atau kaku leher. Ini karena adanya peradangan ya, namanya peradangan otot trapesius leher, akibat gerakan yang menggigak secara tiba-tiba atau salah gerak ya. Ya biasanya itu misalnya mungkin olahraganya kurang pemanasan, akhirnya ototnya bisa kaku ya, kaku sakit gitu ya. Terus yang terakhir ada namanya tetanus. Ya, tetanus itu disebabkan karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Ya, misalkan kena kaku ya yang sudah berkarat, itu bisa menyebabkan ya penyakit tetanus ini karena adanya bakteri Clostridium tetani. Ya teman-teman, mungkin itu aja ya dari Ustadz. Ada tadi bermacam-macam kelainan pada tulang, dan ini macam-macam atau gangguan penyakit pada otot manusia. Ya, insya Allah lain waktu kita bisa bertemu lagi di subtema yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah teman-teman, kita lanjutkan untuk materi subtema 3 untuk muatan pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
masyarakat. Indonesia. Nah, teman-teman, ya, di pelajaran sebelumnya ya kita sudah belajar tentang apa itu negara maritim ya. Ya, jadi Indonesia disebut sebagai negara maritim ya karena ya negaranya ya begitu luas lautannya. Nah, teman-teman, tentunya sebagai negara maritim akan berpengaruh ya atau memberi dampak untuk terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Teman-teman, yang pertama adalah pengaruh terhadap ekonomi ya. Di dalam Al-Qur'an ya sudah dijelaskan ini ya tentang pemanfaatan perikanan dan kelautan ya kesejahteraan umat manusia ya. Ingat tadi ya negara kita itu adalah negara kelautan ya atau disebut dengan negara maritim. Nah, tentunya berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi ya. Nah, di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 14 sudah dijelaskan ya tentang bagaimana pemanfaatan potensi yang ada di laut ya. Ustaz bacakan artinya. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikannya darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Quran surat An-Nahl ayat 14 ya sudah sangat jelas ya di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang pemanfaatan ya perikanan dan kelautan ya untuk kesejahteraan umat manusia. Ini ya teman-teman ya Quran surat An-Nahl ayat 14. Nah, ini teman-teman ya kegiatan ekonomi ya dari pengaruh sebagai negara maritim. Yang pertama ini ada sebagai nelayan ya menangkap ikannya, kemudian ada potensi wisata laut ya itu banyak sekali ya laut-laut kita ya yang juga begitu indah juga ya sehingga bisa mendatangkan wisatawan baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian juga negara kita ya lautnya begitu luas ini memberikan dampak juga sebagai jalur perdagangan internasional ya. Itu ditandai dengan banyaknya pelabuhan-pelabuhan ya. Kemudian juga ada pertambangan minyak ya. Nah, karena nikmat yang cukup melimpah ruah hingga kita tidak dapat menghitungnya, padahal baru dari satu sektor saja, yaitu lautan. Sehingga perlu kita sadari bahwa dari laut banyak manfaat yang dapat kita ambil, terutama demi kesejahteraan umat manusia. Ini teman-teman pengaruh dari negara maritim terhadap kegiatan ekonomi. Yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat ya. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan ya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini teman-teman pengaruh ya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Satu, komunikasi,
dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab ya. Keempat, terjadi perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian yang tiga adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Apa saja pengaruhnya? Satu, menyebabkan keragaman suku bangsa. Ini terbukti ya dengan banyak sekali ya suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah keberagaman bahasa ya, keberagaman bahasa. Yang ketiga, keberagaman religi atau agama ya. Kemudian yang keempat adalah keberagaman seni dan budaya. Ini adalah pengaruh terhadap budaya masyarakat. Kemudian yang keempat adalah pengaruh terhadap transportasi masyarakat ya. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Ini teman-teman pengaruhnya ya terhadap transportasi masyarakat ya. Terbukti dengan banyaknya transportasi baik yang ada di darat, ya, di laut maupun di udara ya. Ini ada kapal ya, di laut ada helikopter atau pesawat yang ada di jalur udara, dan ada bus di jalur darat. Demikian teman-teman materi untuk kesempatan kali ini tentang pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap ekonomi, budaya, sosial, dan transportasi. Terima kasih Ustaz Cukupan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.